Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bu Yenti Ganase. Bu, ini kasus investasi bodong terus berulang dan berulang terus. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, penyebabnya sebenarnya kalau regulasi kan sudah cukup ya. Tinggal permasalahannya penegakannya, kontrolnya. Kita kan sekarang ada Satgas. Satgas itu jalan apa tidak? Padahal itu 2003 kalau nggak salah Satgas. Sudah lama sekali. Dan itu 12 lembaga atau kementerian. Di sana ada literasi atau edukasi, ada Kemendikbud. Kemudian ada Jaksa Agung, ada Kepolisian, ada OJK, ada Bank Indonesia. Semua itu ada lembaga konsumen. Ini kan harus digerakkan. Kita kan melihat sekali ada Kominfo ya Bang Saroni ya. Ada Kominfo. Nah, kita harusnya kan ada cyber patrolinya bagaimana. Udah nampak sekali bahwa ada hal-hal yang tidak sehat lah. Masa orang diajak supaya instan cepat kaya, itu kan juga merusak semangat integritas anak-anak muda kan seperti itu. Itu kan harusnya ada yang mengontrol lah, itu harus ada tindakan-tindakan. Nah, saya juga kadang-kadang di kepolisian juga menunggu laporan. Padahal kan di dalam KUHP itu dikatakan bahwa suatu peristiwa pidana itu, pidana ekonomi dalam hal ini misalnya, kalau misalnya tidak legal, karena kan investasi tapi tidak ada produk, itu kan tidak boleh, itu kan Ponzi jelas-jelas ilegal. Nah, itu kan dibiarkan juga. Padahal kalau yang di KUHP itu kan tidak harus lapor, bahkan bisa saja penyidik itu mengetahui sendiri. Harusnya dengan begitu banyaknya berita-berita yang menimbulkan kecurigaan, itu harusnya bisa juga bertindak, menyelidik dulu. Kenapa mereka bersikap pasif? Apakah memang lemah dalam enforcement atau gimana Bu Yenti? Ya saya kalau sekarang saya melihatnya udah kewalahan sepertinya ya, karena banyak sekali kan. Enggak, kalau dulu-dulu? Kalau dulu-dulu ya mungkin ya memang ada satu loncatan tingkat profesionalitas, karena tiba-tiba kejahatan ekonomi cyber itu tiba-tiba tinggi. Dan peralatan juga tidak serta-merta bisa menjangkau mereka, sementara mereka modusnya duluan lebih canggih daripada apa yang kita persiapkan. Kemudian profesionalitasnya juga harus diangkat, dan terakhir juga integritas tadi, bahwa kalau seperti tadi sampaikan bahwa yang backing, misalnya ada backingnya sendiri tidak tahu, kan itu kan menyedihkan sekali ya. Bahwa disebutkan pejabat, harusnya dengan dirinya pejabat itu kan harus hati-hati untuk jadi backing. Kan ini lucu sekali. Jadi sekarang kan kita serba salah. Masa kita memaham bahwa pejabat yang backing ini ternyata juga tertipu, kan aneh. Masa pejabat kok tertipu juga dalam hal ternyata ini kejahatan ekonomi cyber yang memang demikian masif dan sering. Ya. Bu Yenti, lemahnya penegakan hukum ini karena memang celah hukumnya atau ada backup atau backing sih? Ya, saya kan tidak tahu, tidak lihat ya, paling hanya menduga-duga saja ya, menduga-duga. Saya baru dengar di sini bahwa ada backupnya, tapi yang jelas bahwa yang 2 orang yang sudah ini kan tidak mungkin ya dia tiba-tiba bisa punya platform, itu tidak mungkin kan, tidak platform. Di belakang itu harusnya kan ada. Kenapa kok tidak pernah penyidik menyatakan itu bahwa hanya berdua ini, bahkan sekarang yang kedua ini mengatakan bahwa kami tidak tahu apa-apa, kami juga hanya kami tidak main juga kan, mereka mengatakan gini. Jadi bagaimana ini kalau seperti ini? Artinya apa? Integritas dari penegak hukum tuh harus betul-betul logis juga. Tadi dikatakan kan logis dan juga legal. Lah, kita juga harus logis juga. Apa iya mereka hanya berdua? Di belakangnya siapa? Itu yang saya bisa jawab. Apakah ada backing kah? Apakah namanya intellectual actor? Apapun itu. Harus secara logis sedemikian. Baik, Bung Sahroni, apakah penyidikan kasus binary option ini akan berhenti di IKA dan DS? Enggak, masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Kita tunggu aja polisi bergerak. Kenapa kasus-kasus seperti ini kok sering menguap kalau nggak ada sebuah monitoring yang ketat dari publik? Jadi gini, sebenarnya proses hukum yang di daerah pada pelaporannya adalah untuk menyikapi dalam konteks ini kan perlu ahli keuangan. Nah, ini perlu waktu. Nah, percepatan di Mabes kemarin di Barreskrim karena langsung mengundang ahli keuangan dengan pola apa yang menjadi permainan trading ini. Nah, dengan sikap kecepatan inilah Barreskrim dalam hal ini melakukan percepatan pemeriksaan dan akhirnya dapat menemukan dengan segera itu juga. Nah, ini yang selanjutnya semoga dalam kurun waktu minggu depan 2 minggu lagi akan ada para tersangka-tersangka baru
untuk menjelaskan ke publik bahwa polisi serius menangani tentang trading yang sangat merugikan masyarakat. Bung Saroni, kalau dalam kasus apa yang ada di Instagram Anda soal Fahrenheit, ya, robot trading Fahrenheit kok kelihatannya sepi dan belum ada langkah-langkah yang cukup signifikan ya? Mungkin sebentar lagi. Sebentar lagi? Sebentar lagi. Lebih karena buktinya belum cukup? Sebenarnya sudah buktinya lagi dikumpulin, sudah valid, polisi akan umumkan nanti. Bukan karena ada backup? Enggak, sekalipun mau backup, siapa yang mau backup kalau memang udah menjadikan tindak pidana. Enggak ada yang kuat dalam republik ini kalau sudah menjadi tindak pidana. Oke. Bung Edi, gimana Anda lihat kasus penanganan investasi bodong di Indonesia? Saya kira itu ya, tadi mungkin sekilas juga ini ya dibahas, kalau enforcement kan memang itu ya, dan regulasi lah terutama, itu kan kejar-kejaran dengan praktek di lapangan gitu. Jadi kita tuh ya gimana ya, ada dilema juga kan ya, dari pihak regulator itu kan pengennya perkembangan teknologi ini, digitalisasi ini bagus gitu di Indonesia gitu ya, di satu sisi. Jadi kayak digital seperti kripto, kemudian juga trading ya, fintech dan segala macam, karena itu kan meningkatkan inclusion ya, pengen melibatkan lebih banyak masyarakat. Ya, tapi dilemanya di sisi lain adalah yaitu hal-hal yang regulasi itu harus kejar-kejaran dengan praktek yang menyimpang di lapangan gitu. Jadi mungkin dari sisi EPK tadi ya, edukasi dan perlindungan konsumen memang harus dilakukan lebih lagi tuh. Jadi tidak hanya mungkin di kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah ya, melalui radio atau pamflet atau apapun lah yang lebih lebih menyentuh itu ya masyarakat di bawah itu. Masih perlu regulasi khusus, Mas Edi? Gimana? Perlu regulasi khusus lagi untuk mengawasi berbagai produk trading, robot trading, investasi bodong, binary option dan lain sebagainya? Saya kira iya, kejar-kejaran dengan itulah, dengan praktek di lapangan gitu. Karena ya gimana ya, kalau regulasinya berlebihan nanti industri digitalnya juga tidak berkembang. Jadi memang harus balance gitu ya. Tapi kita kejar-kejaran lah gitu. Tapi paling enggak itu tadi perlindungan konsumen dilakukan dengan sosialisasi yang lebih masif dan lebih menyentuh ke bawah gitu. Kalau kita umumkan hanya di ini kan papan-papan reklame di kota atau majalah besar gitu kan, itu ya mungkin tidak menyentuh langsung ke masyarakat seperti di pertanian, kemudian para nelayan dan sebagainya yang mungkin lebih butuh pamflet atau radio dan lain-lain gitu. Dari sisi regulatornya saya kira begitu. Yang bertanggung jawab siapa ya, financial literacy itu? Ya, ininya sih OJK ya, karena kan pengaturan, pengawasan, perizinan dan edukasi dan perlindungan konsumen kan di tangani OJK. Bung Maru. Tapi kalau dari investornya ya juga ini ya, karena kan sifat dasar manusia tadi kan itu ya, ada pengen cepat itu ya, meraih hasil, kemudian juga ada control bias ya. Kita bilang control bias seperti praktek binary tadi kan. Ya, sebenarnya kan kayak perjudian ya, pilih A atau B gitu. Walaupun asetnya itu ada, tapi kan kita cuma milih A atau B. Nah, manusia tuh ada namanya control bias gitu. Jadi kita merasa, oh, ini kalah sekali, mungkin yang berikutnya menang gitu. Ternyata kalah lagi, tapi coba lagi dan berikutnya. Itu yang harus harus mendapatkan yaitu literasi, kemudian itu ya, pendidikan, pengetahuan dasar lah gitu ya. Nggak mesti ini kan ya, nggak mesti kompleks dan lain-lain. Jadi dalam proses edukasi ke masyarakat gitu ya, mulai dari bawah hingga anak sekolah, kemudian juga ke papan menengah dan papan atas juga, saya kira semua membutuhkan ini lah. Butuhkan sosialisasi yang lebih baik gitu. Bung Maru, pernah nggak sih dapat soal literasi finansial, soal investasi, trading dan lain sebagainya? Khususnya dari pemerintah belum ada ya. Nggak ada. Saya lihat. Jadi memang di dalam ini juga kami sebagai korban melihat bahwa ada kelalaian di sini, Pak. Jadi saya juga menitipkan pesan kepada pemerintah yang berwenang khususnya, mohon ditertibkan orang-orang ini seperti afiliator misalnya. Jadi mereka ini kan dibiarkan selama ini ya. Jadi tanpa afiliator ini tidak ada satupun yang menjadi korban. Karena pintu masuk ke sana adalah afiliator. Dan bukan hanya itu, sekarang kan banyak seperti investasi bodong, seperti titip dana. Nah, ini memang ada peran pemerintah ya kan untuk mengedukasi dan juga mencegah. Seperti apa sistemnya ya, itu mungkin tugasnya kita bersama juga, dan juga rakyat juga harus ikut serta di dalam ini ya, seperti itu. Jadi
Tapi yang punya kapasitas besar adalah pemerintah pastinya. Jadi untuk mencegah supaya tidak ada lagi korban berikutnya. Oke. Seperti itu Pak. Jadi berikutnya juga ya teman-teman yang suka investasi lebih aman itu bukan lebih aman sih, tapi lebih tepatnya itu di saham. Karena regulasinya udah ada dan itu juga resmi kan seperti itu. Tidak ada permainan candle di dalam. Ya, tidak ada manipulasi candle. Nah, terus jika teman-teman mungkin tidak cocok dengan investasi ya di dunia real aja. Misalnya buka usaha. Ya, jadi nggak semua orang harus sukses di investasi. Bisa aja kita buka bisnis atau buka usaha juga bisa sukses di sana. Mas Maru, jadi kan kalau lihat sejarahnya kan hampir sangat kecil ya. Uang-uang investor yang sudah ditanamkan itu kembali. Betul. Sekarang apa yang Anda harapkan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Baik.